Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena masih terus mengikuti cerita bergambar di channel ini. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe ke channel ini, dukung saya ya. Klik tombol subscribe dan klik logo lonceng untuk bisa berlangganan gratis di video cerita bergambar selanjutnya. Oke, sebagai imbalannya kali ini saya akan coba menggambar sekaligus bercerita tentang Namaku Tony. Aku bekerja sebagai sopir travel penumpang di jalur lintasan Pelabuhan Bakauheni Bandar Lampung. Sudah hampir 20 tahun bergelut di bidang pekerjaan ini, tentu saja sudah banyak asam garam aku alami. Aku sendiri termasuk sopir yang lebih suka bekerja malam hari. Lebih senang berkendara ketika hari sudah gelap, dengan berbagai alasan tentunya. Dari situlah, berbagai kisah dan pengalaman sudah aku rasakan. Dari kisah yang biasa saja, sampai pengalaman janggal menjurus seram. Ada beberapa pengalaman sangat seram yang aku alami ketika bekerja malam hari. Dan salah satunya adalah peristiwa yang terjadi pada tahun 2007 silam. Sudah bang, cuma 3 penumpang aja? Tanyaku pada Bang Tobing. Dia hanya tersenyum sambil berkata kalau alamat antar sudah ditaruh di dashboard. Dia pun menyuruhku segera berangkat, karena waktu menunjukkan jam 11 malam. Memang sudah saatnya untuk jalan, walaupun hanya berisi 3 penumpang. Ini bukan musim liburan, bukan akhir pekan juga. Jadinya penumpang memang seringkali sepi seperti ini. Apalagi sudah menjelang tengah malam, semakin sepi saja orang yang turun dari kapal. Seperti biasa, aku ke toilet dulu untuk buang air. Sekalian saja mencuci muka yang serasa lengket semua. Tidak lama, mungkin hanya sekitar 4 atau 5 menit saja. Begitu selesai, aku langsung menuju kendaraan. Setelah duduk di belakang kemudi, aku pun mulai bersiap, menjalankan kendaraan dan memulai perjalanan. Sebelumnya aku mengecek semua persiapan, memperbaiki posisi kursi agar lebih nyaman, menyiapkan air minum supaya dekat dari jangkauan, termasuk memeriksa kondisi kaca spion, memastikan kalau arah pantulannya sudah benar. Biasanya kalau sedang menyetel kaca spion ini, sekalian memeriksa penumpang yang ada di belakang, menghitungnya apakah sudah benar jumlahnya atau belum. 1, 2, 3, 4. Lah, kok 4? Bukannya Bang Tobing tadi bilang kalau penumpangnya cuma 3? Gumamku dalam hati. Penasaran, aku lalu menoleh ke belakang. Benar, penumpang ada 4. 1 orang laki-laki duduk di deretan kursi persis di belakangku. Sedangkan deretan kedua adalah pasangan bapak dan ibu. 1 lagi, seorang perempuan yang duduk di kursi paling belakang. Benar ada 4. Ya sudahlah, berarti pas aku ke toilet tadi ada 1 orang lagi yang naik. Kembali aku membatin. Hari sudah semakin malam. Ku tengok jam tangan, sudah jam 11:10. Aku pun mulai perjalanan. Tapi baru saja hendak lepas rem tangan, tiba-tiba aku mendengar suara teriakan. Mendengar itu, aku lalu membuka jendela. Ah, ternyata Bang Tobing. Ada apa bang? Tanyaku setengah berteriak juga. Dari kejauhan, aku melihat kalau Bang Tobing memberikan isyarat. Tampak dia mengacungkan jari telunjuk tangan kanannya, sambil berteriak. 1 ton! Begitu katanya. Aku menangkap arti isyarat dari Bang Tobing. Aku mengerti. Berarti dia bilang penumpangnya bertambah 1. Ya sudah, berarti cocok. Oke bang! Jawabku sambil setengah berteriak, sambil mengacungkan ibu jari. Kemudian Bang Tobing juga mengacungkan ibu jarinya, pertanda percakapan selesai dan masing-masing mengerti. Setelah itu, aku melepas rem tangan, lalu menginjak pedal gas perlahan. Perjalanan pun dimulai. Jalur Bakauheni Bandar Lampung. Jalur ini merupakan rangkaian awal dari jalan lintas Sumatera. Karena memang dimulai dari ujung pulau Sumatera paling timur dan akan berakhir di ujung barat, yaitu Provinsi Aceh.
Tapi aku tidak akan sampai Aceh, hanya sampai Bandar Lampung saja, yang jarak tempuhnya kurang lebih sekitar 100 km. Biasanya kalau jalan malam, seluruh penumpang akan tidur di kursi masing-masing. Begitu juga kali ini, aku perhatikan lewat kaca spion, terlihat kalau semua orang memang tidur, kecuali penumpang perempuan yang duduk di paling belakang. Aku tidak bisa memastikan dia tidur atau tidak, karena pandangan terhalang oleh sandaran kepala kursi. Mobil ukuran sedang berkapasitas maksimum 12 penumpang ini kupacu dengan kecepatan sedang menembus jalan gelap di jalur lintas Sumatera. Yang aku suka dari jalan malam, salah satunya adalah jalanan cenderung sepi, jadinya bisa lebih santai mengemudi, sehingga tidak terlalu lelah. Hanya harus berusaha untuk tidak mengantuk dan tetap berkonsentrasi. Waktu perjalanan juga bisa lebih cepat. Kalau tadi aku berangkat jam 11, sekitar jam 2 nanti, seharusnya sudah selesai mengantar penumpang ke tujuan masing-masing, sampai pada penumpang yang terakhir. Travel tempat aku bekerja ini memang bisa antar jemput penumpang di tempat yang diminta, tetapi tergantung kondisi dan situasinya juga. Tentu saja apabila memungkinkan atau jaraknya masih masuk akal. Malam ini, aku melihat ada 3 alamat di daftar Bang Toping letaknya di dashboard. Aku harus mengantarkan penumpang ke 3 alamat yang tercantum. Tapi kan ada 4 penumpang. Berarti 1 penumpang akan turun di terminal. Tidak terasa, 1 jam lebih perjalanan sudah aku tempuh. Melirik ke layar dashboard, indikator sudah menunjukkan kalau bahan bakar sudah hampir kosong. Ya sudah, aku akan berhenti di pom bensin yang letaknya tidak jauh selepas kota Kalianda. Kebetulan pom bensin yang aku maksud jaraknya sudah dekat, hanya tinggal beberapa ratus meter saja, sehingga beberapa menit kemudian aku sudah sampai. Setelah sudah berada persis di depan pom bensin, aku langsung membelokkan mobil untuk masuk ke dalam. Tepat tengah malam, tentu saja pom bensin ini sepi, hanya ada beberapa kendaraan berbagai ukuran yang terlihat sedang mengisi bahan bakar. Terlihat pula beberapa yang hanya mampir untuk beristirahat. Aku pilih pompa yang paling pojok, karena memang pengisian solar tempatnya di sudut. Setelah mobil sudah benar berhenti, aku langsung turun. Isi full ya, ucapku pada petugas yang sedang berjaga. Setelah itu, aku menuju toilet untuk membasuh muka. Tumben, malam ini aku merasa sedikit mengantuk. Padahal biasanya selalu siap laju sampai matahari terbit, bahkan sampai matahari naik. Selesai dari toilet, aku kembali ke mobil. Pengisian bahan bakar juga sudah selesai. Ketika sedang melakukan pembayaran, aku melirik ke dalam mobil, sekalian memeriksa keadaan penumpang. Apakah semuanya masih ada di tempat duduk masing-masing atau tidak? Ternyata lengkap. Semuanya masih ada 4 penumpang, dan masih kelihatan tertidur di posisi semula. Kecuali penumpang perempuan yang di belakang. Dia tidak tidur, tapi duduk tegak tanpa bersandar, menatap lurus ke depan. Melihat itu semua, aku langsung masuk kendaraan dan bersiap untuk melanjutkan perjalanan. Tapi ketika sudah duduk di belakang kemudi, aku merasa ada yang berbeda. Aku mencium sesuatu. Aku menangkap wangi parfum yang sebelumnya sama sekali tidak tercium. Baunya sangat menyengat. Mungkin mbak yang duduk di belakang baru saja menyemprot parfum. Begitu pikirku dalam hati. Tidak berpikir macam-macam, aku lalu mulai menjalankan kendaraan. Kali ini, aku pacu dengan kecepatan agak tinggi. Walau awalnya agak terganggu dengan bau wangi menyengat tadi, tapi akhirnya hidungku jadi terbiasa. Tapi tetap saja tercium sepanjang sisa perjalanan. Singkat cerita, akhirnya mulai memasuki wilayah Bandar Lampung, salah satu kota besar yang ada di Sumatera. Hampir jam 1 malam, tentu saja sudah sangat sepi. Hanya 1-2 kendaraan yang terlihat lalu lalang menyusuri jalan. Ada 3 alamat yang harus aku tuju untuk mengantar penumpang. Yang pertama, di Tengku Umar. Kedua di Jalan Imam Bonjol. Satu lagi di daerah Kedaton 5.
Senangnya aku melihat 3 alamat itu, karena letaknya masih di dalam kota, jadi tidak akan memakan waktu lama. Setelah selesai, aku bisa langsung kembali ke kota raja, yakni letak di mana terminal kendaraan travelku berada. 2 penumpang sudah aku antar ke alamatnya, tersisa 2 lagi. Laki-laki yang duduk sendirian dan perempuan yang duduk di belakang. Sudah jam 1 lewat ketika kami akhirnya sampai di alamat terakhir, yakni Kedaton 5. Di titik ini, aku masih belum tahu penumpang mana yang akan turun, karena tidak memperhatikan daftar alamat lagi. Aku susuri jalan kecil perumahan menuju alamat pastinya. Jalan sempit namun beraspal, yang di kanan kiri berjejer rumah-rumah bermacam ukuran. Keadaannya sama, sangat sepi, ditambah penerangan yang hanya mengandalkan cahaya lampu dari halaman rumah. Melirik kaca spion, aku melihat 2 penumpang dalam keadaan terjaga. Penumpang perempuan tetap duduk diam dengan tatapan menghadap ke depan, sementara penumpang laki-laki terlihat memperhatikan pemandangan di luar. Wangi parfum masih tercium, walau tidak sekuat di awal. Entah sudah berapa menit aku sudah di dalam lokasi perumahan, sampai akhirnya berhenti di depan salah satu rumah besar bertingkat. Aku perhatikan catatan yang ada di dashboard, sepertinya benar ini alamatnya. Mas, Mbak, ini benar alamatnya kan? Tanyaku pada penumpang. Benar bang, saya turun di sini. Akhirnya, penumpang perempuan terdengar suaranya. Rumah tempat tujuan penumpang perempuan ini terlihat gelap. Hanya 1 lampu teras yang menyala. Itu pun redup. Sudah menjadi kebiasaan, apabila penumpang yang turun adalah perempuan atau orang tua, aku akan ikut turun untuk menawarkan bantuan, atau sekedar menunggu sampai dia masuk dalam rumah. Aku pun turun dari kendaraan. Di luar, aku memperhatikan penumpang ini turun dari kendaraan. Hanya bawa tas kecil saja yang jadi barang bawaan. Suasana cukup gelap, tapi aku masih bisa melihat penampilannya. Perempuan cantik dengan rambut sebatas bau itu terlihat lelah. Terima kasih bang, silakan lanjut saja. Tidak apa-apa juga kalau aku ditinggal. Begitu katanya sambil tersenyum. Hati-hati ya bang, kalau bisa langsung ke terminal aja. Sambungnya. Aku yang penasaran menanyakan alasannya. Karena hal itu tidaklah mungkin, masih ada 1 penumpang lagi yang harus kuantar. Sudah, nurut saja bang, langsung ke terminal aja. Penumpang perempuan ini bersikukuh menyuruhku kembali ke pangkalan. Aneh, entah apa maksud dari ucapannya. Setelah berpamitan, aku langsung naik kendaraan dan pergi meninggalkan tempat itu. 1 penumpang lagi, tapi aku tidak tahu harus diantar kemana. Mas, mau diantar kemana ya? Atau mau turun di pangkalan? Tanyaku sambil melihat kaca spion. Berhenti. Itulah jawabannya yang pendek. Aku langsung mengiyakan dan meminta agar dia memberitahu arahnya. Aku pun segera tancap gas, mengarahkan kendaraan menuju daerah Berhenti, yang jaraknya sekitar 30 menit dari Kedaton. Ketika dalam perjalanan yang seharusnya tidak terasa lama ini, ternyata aku masih mencium wangi parfum menyengat itu. Dan kali ini, baunya semakin kuat. Ah, ternyata mas ini yang memakai parfum, bukan perempuan yang sudah turun tadi. Begitulah pikirku dalam hati. Jalanan sepi di jalur lintas Sumatera ini, aku terabas dengan kecepatan cukup tinggi, namun masih sangat berhati-hati. Beberapa kali aku melirik spion, memperhatikan kalau ternyata penumpang terakhir ini posisinya selalu sama dari tadi. Tidak lagi tidur, tapi duduk tegak sambil terus menatap keluar. Kilatan-kilatan cahaya dari lampu penerangan di luar membantuku untuk dapat juga sesekali melihat mimik wajahnya. Ketika sudah sendirian dan ketika sudah semakin dekat dengan perhentiannya, penumpang laki-laki berumur sekitar 30 tahun ini terlihat selalu tersenyum. Tapi ada sedikit yang aneh dengan senyumannya itu. Bukan tersenyum karena kebahagiaan yang terpancar, tapi malah kesedihan. Pokoknya aneh. Dia tersenyum, tapi wajahnya datar, tanpa ekspresi, tanpa hampa. Tentu saja banyak pertanyaan di dalam kepalaku. Ada apa dengan penumpang ini? Kok aneh?
Aku yang mulai merasakan ada kejanggalan, semakin merasa harus cepat-cepat sampai tujuan. Akhirnya, jarak tempuh yang seharusnya 30 menit, baru 20 menit kami sudah memasuki wilayah Beranti. Tolong beritahu arahnya ya, Mas. Sekarang kita sudah berada di wilayah Beranti, ucapku. Tapi tidak ada jawaban. Penumpang itu hanya terdiam. Aku pikir mungkin dia ketiduran, makanya aku langsung melirik spion. Ternyata tidak. Dia masih berposisi seperti sebelumnya, menatap keluar sambil tersenyum. Mas, maaf Mas, kita sudah di Beranti. Alamatnya di mana ya? Tanyaku sekali lagi. Kali ini lebih keras aku bersuara. Akhirnya penumpang bersuara. Dia berkata kalau lurus ke depan, yang mana nanti rumahnya berada di kawasan perumahan. Aku kembali menginjak pedal gas secara perlahan. Sepertinya aku tahu perumahan yang dimaksud. Ketika di depan sudah ada gapura besar, aku kembali bertanya, apakah perumahan itu yang dituju? Dan begitu ia mengiyakan, aku langsung membelokkan kendaraan, masuk ke dalam. Baru kali ini aku masuk ke perumahan ini. Biasanya hanya lewat melintas depan gerbangnya saja. Melihat di sekitaran, bukanlah komplek perumahan mewah. Bisa dibilang hanya kelas menengah. Kira-kira seperti itu. Setelah gapura gerbang perumahan, terlihat ada pos kecil, seperti pos satpam yang tepat di depannya ada portal besi dalam keadaan terbuka. Ketika sudah persis berada di depan pos itu, aku bisa melihat ke dalamnya yang ternyata tidak ada siapa-siapa. Kosong. Aku terus masuk saja ke perumahan. Rumahnya yang mana, Mas? Kembali aku bertanya. Dia menyuruhku agar terus saja. Mendengar jawaban itu, aku terus mengikuti jalan lurus yang memanjang. Jalanan komplek tentu saja sudah sangat sepi. Tidak ada seorang pun yang terlihat. Aku menjalankan mobil sangat pelan, sambil menunggu perintah selanjutnya untuk berbelok kemana. Ini terus saja, Mas? Tanyaku lagi. Dengan datar, dia jawab agar lurus saja. Kok tidak belok-belok? Memangnya rumahnya di mana? Aku bertanya-tanya dalam hati penuh rasa penasaran. Sementara, jalanan semakin ke ujung semakin gelap. Aku melaju seperti perintahnya, terus masuk ke wilayah yang sepertinya belum banyak ada rumah berdiri. Aku semakin memperlambat laju ketika melihat ada tembok tinggi di depan. Jaraknya hanya sekitar 50 meter lagi. Mas, di depan jalannya buntu. Rumahnya yang mana ya? Lagi-lagi aku bertanya. Dia pun menjawab kalau berhenti di rumah paling ujung di sebelah kiri. Lalu aku mengarahkan kendaraan ke rumah yang dimaksud. Memang ada rumah yang letaknya persis di ujung jalan sebelah kiri. Lalu aku berhenti dan parkir persis di depannya. Tampak rumah berpagar besi, besar, bertingkat. Tapi aku tidak bisa melihatnya lebih jelas lagi, karena dalam keadaan gelap. Sama sekali tidak ada lampu yang menyala. Penerangan hanya mengandalkan lampu rumah tetangga. Gelap rumahnya, seperti rumah kosong. Sudah sampai, Mas? Ucapku setelah sebentar memperhatikan rumah itu. Tapi tidak ada jawaban. Mas? Oke, saya kira cukup cerita kali ini. Untuk cerita-cerita lainnya, silahkan buka di bagian video dalam channel ini, di playlist cerita bergambar. Sekali lagi terima kasih ya. Jangan lupa like, komen, share juga boleh. Dan untuk yang belum subscribe, langsung klik tombol subscribe. Semangat berkarya. Akhirul kalam.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.